Pak, boleh diceritain nggak sih Pak awal mula pengenalan mereka sampai akhirnya mereka lamaran itu seperti apa sih Pak? Maaf sebenarnya saya dulu kemarin tuh ya sudah cerita udah cerita Menopi. Jadi perkenalannya itu sebenarnya ini cepat. Jadi waktu itu awal Januari itu, wah saya mau ngelamar katanya. Saya bilang siapa? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mana? Artis katanya gitu. Nah saya jadi sempat ketawa juga kan, yang mana? Ya benaran saya bilang, ya benar katanya. Nah terus saya nggak mau pacaran lah sekarang katanya. Langsung kalau bisa saya lamar. Ya sudah saya bilang, dan kalau memang kemauan kau begitu nggak apa-apa, kita sebagai orang tua kan. Saya nggak mau ya. Ya udah, apalagi umurnya itu kan sekarang kan jalan Aprilnya 31 dia. Nah, terus nggak lama suruh ngukur pakaian. Waktu itu ya, nah terus nggak lama juga hari Sabtu itu, ya udah katanya tanggal 4 ini mau tukar cincin. Ya saya bilang ya udah silakan aja lah. Ya bagaimana lagi, saya bilang udah kemauan anak kan itu. Nah tukar cincin lah ceritanya di pesona alam itu. Nah itu kan keluarga pihak aja, inti aja. Mengingat situasi itu waktu ini kan udah pemilihan umum segala macam. Kemudian beliau si Dana ini kan tentara, kita nggak boleh terlalu ini. Nah waktu itu juga wartawan tidak diperkenankan masuk dulu, dijaga di security. Kebenaran wartawannya juga nggak ada, yang nggak tahu. Ya ceritanya. Tapi ya bocor-bocor juga kan. Ya kita mau apa kan? Ya yang penting ya benar itu. Jadi udah tukar cincin. Jadi waktu itu ya kebelah pihak lah intinya. Ya bersyukur saya. Yang penting istilahnya kemauan anak ya kita dorong aja. Ya nggak bisa kalau udah namanya jodoh mereka. Saya juga nggak mau ngelihat latar belakangnya, kan pertanyaan banyak sama saya. Wah kena ini katanya dapat orang kaya dong katanya apa segala macam. Saya bilang nggak begitu, saya nggak pernah ngelihat latar belakang, mau dia artis mau apa silakan aja. Yang penting udah kemauan mereka ya silakan. Ya saya sebagai orang tua ya nggak bisa dong umpamanya kamu harus sama si A si B, kan nggak bisa. Memang waktu kemarin tuh katanya dijodohin, sebenarnya bukan dijodohin menurut aku. Kalau dijodohin kan ada pemaksaan kan, kalau diperkenalkan, kalau memang mereka setuju sampai sana silakan kita dukung. Ya itu aja, karena bagaimanapun yang namanya ini kan situasi begini saya hati-hati juga. Kan mau joblos-joblosan, tapi ya memang bagaimana ya, saya juga bingung juga kan. Waktu kemarin juga saya ini nyoblos diajak foto, jadi kayak artis juga jadi saya. Tapi yang memperkenalkan tuh siapa Pak? Nah yang memperkenalkannya sebenarnya ibu ya. Jadi nah ini sebenarnya masalah keluarga. Jadi ibu ini kan sudah lama almarhum sakit. Waktu itu 2001, akhirnya ya keputusan keluarga, daripada kamu nabrak sono kemari, katanya nikah aja bah, gitu. Ya saya terpaksa ya untuk nikah aja. Nah itu jadi ibu sama-sama di ini naik haji umroh, nah di situ kenal ya. Dia juga ibu ini ada joinnya juga, dia join jadi triple itu untuk ke haji itu. Travel apa tuh ada, ya saya nggak ikut campur lah istilahnya usahanya dia. Nah itulah ceritanya, perkenalan awalnya memang cepat sekali, ya nggak sampai satu bulan lebih lewat lah itu. Tapi Pak, apa sih yang membuat partner si ini menerima Ayu Ting Ting sebagai calon menantu Bapak? Kan mengingat Ayu Ting Ting seorang single parent ya Pak? Ya betul. Jadi begini, apa yang saya katakan tadi, bagi saya itu siapapun dia, kalau memang sudah pilihan anak, monggo silakan. Saya nggak melihat latar belakangnya siapapun dia. Yang penting anaknya sama-sama senang, silakan. Ya kalau aku begitu, kalau zaman dulu saya bisa pakai, kalau saya enggak, silakan. Siapapun putri saya juga gitu. Dia ada orang Jawa, ada orang itu, silakan. Jadi nggak ada istilahnya. Yang penting benar-benar kemauan dia. Kenapa? Kalau kita paksa-paksain nanti kita disalahin kalau di mamanya nggak macam-macam, nggak terus kan? Nah itu. Ya kalau bagi saya itu. Jadi saya memang beri kesempatan, ya silakan aja. Siapapun silakan. Kan nanti setelah kemarin acara proses lamaran,
acara selanjutnya pernikahannya kapan dan benarkah nanti pernikahannya sebelum Lebaran, Pak? Ya, jadi begini, untuk pernikahannya itu sebenarnya tergantung mereka berdua. Saya nggak bisa, saya hanya dilaporkan aja untuk tukar cincin, saya sudah setuju. Tapi untuk pernikahannya mungkin ada pertimbangannya lain kan, karena ini kan di Dana ini kan tentara. Jadi mungkin apakah mau tugas di mana atau di mana kan itu. Ya itu prinsipnya gitu. Jadi mereka itu lebih tahu lah ceritanya, karena sama-sama kalau sudah kebelah pihak silakan. Ya saya nggak ikut campur sebenarnya masalah kapan, ya silakan. Saya mendukung terus saya bilang. Ya jadi ya itu, jadi nggak ada masalah kalau bagi saya. Tapi Mas Dananya sudah kenal atau dekat dengan anak dari Ayu Ting Ting? Ya saya juga baru tahu waktu itu, karena waktu pas tukar cincin ya, cincin tuh dia memberikan unek-uneknya bahwa katanya Dana ini selama ini saya belum pernah ketemu, apa seperti ya apa sambungnya lah pokoknya untuk bahkan ibunya segala macam. Ya intinya itu, kita juga banyak terharu itu. Ya saya juga sempat ya jadi bisa nangis juga, yang berarti kata ya itu terharu sekali. Jadi apa intinya itu, si Bilqis itu memberikan unek-unek ini ya perasaannya. Ya itu. Om tapi keadaannya sendiri kalau kepada Om sendiri gitu sering curhat gak sih perihal pribadinya terhadap asmaranya mungkin seperti itu? Siapa pribadi siapa tuh? Ayu Ting Ting mungkin perihal apa namanya kehidupan asmara dari Kadana sering curhat juga nggak sih ke Om gitu, Kadananya curhat perihal apa dia lagi dekat dengan siapa atau dia lagi suka dengan siapa, sering cerita juga nggak sih ke Om mungkin? Ya sepanjang aku saya kan sama sekali nggak kenal, jadi nggak bisa saya sama sekali belum pernah bergaul kan secara langsung sejak tukar cincin itu aja. Jadi saya nggak bisa menilai, tapi ya itulah saya bilang namanya kita orang tua, apapun yang terbaik kita dukung. Pak, tapi setelah lamaran kemarin mungkin Bapak mengenal Ayu Ting Ting sebagai sosok yang seperti apa mungkin Pak? Ya alhamdulillah ya, sepanjang saya lihat ya dengan orang tua kayaknya hormat sekali, itu ya saya bangga. Jadi dengan orang tua dia hormat sekali. Kenapa? Kemarin tuh dia kalau ketemu salim, kemudian dia kelihatannya sih ya ya saya melihatnya baik juga. Kenapa? Yang namanya dia ini kan bayangkan dia 10 tahun bisa membesarkan anaknya. Itu yang saya salut. Ya untuk background ke belakang saya dalam arti kata saya nggak mau tahu lah. Yang penting yang namanya manusia itu mungkin punya kekurangan kelebihan kan. Setiap manusia itu kan. Cuman untuk yang namanya kalau ada kesalahan kita jangan lakukan lagi kan, ke depannya seperti apa untuk kebaikan. Itu manusiawi begitu. Ya itu. Tapi kesiapan Bapak seperti apa nih bakal punya menantu seorang artis nih Pak? Kemarin kan pengalaman Bapak pas lagi ngobrol saja Bapak udah dimintain foto. Ya saya sih pokoknya apa adanya. Ya walaupun kita umpamanya dengan artis apapun kita nggak mau merubah. Ya saya kan. Jangan sampai kita merubah, itu saya nggak. Jadi apa adanya ya begini. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ini berubah, nggak. Saya nggak mau itu. Karena namanya manusia itu kan memang punya kelebihan kekurangan. Saya juga siap seperti apa adanya. Ya walaupun umpamanya saya punya mantu artis, jangan sampai saya ke artis juga, nggak mau kan. Ya istilahnya ya pokoknya apa aja, tapi memang kena imbasnya nggak masalah kan. Ya. Tapi ada obrolan nggak sih Pak dari Mas Dananya mungkin setelah menikah nanti dia akan membatasi istrinya nggak sih untuk berkarir di dunia entertain? Ya selintas itu kurasa sih memang udah pasti dong. Mereka sudah sebelum menentukan tukar cincin, saya percaya sungguh, apalagi Dana ini kan dari perwira kan, udah pasti ya omongan itu udah pasti diomongin. Saya nggak ragu lagi lah kalau masalah begitu. Ya umpamanya mau jadi ibu Persit, ya pasti kan, pasti udah diomongin sama dia, tapi nggak perlu saya ulas lagi kan, ya itu kurasa itu. Ya, berarti kalau ketika nanti nikah, Mas Dana berarti harus izin ya, cuti kali ya Pak, kalau akan menikah nanti dengan Ayu Ting Ting sebelum. Jadi kalau di tentara itu memang ada tata caranya untuk nikah itu. Ya kita ikutin aja ya, kalau nggak salah peraturan apa katanya nomor 50 tahun 2014 itu apa tuh. Jadi memang itu, ya pasti harus diikutin, siapapun harus ngikut. Mungkin aturannya yang Bapak tahu seperti apa mungkin Pak?
Ya banyak sih ya Banyak. aturannya ya, saya kurang jelas lah ya. Karena saya nggak pernah mau calon mau tentara kan. Tapi menikah sebentar lagi, Mas Dananya masih tugas di Jember, mungkin seperti apa keluarga menyikapinya, kesibukannya mungkin? Sebenarnya kita nggak mau gangguin kalau dia tugas. Ya kita hanya berdoa, kan namanya kan tugas negara kan kita nggak mau gangguin. Ya jadi ya saya bilang siap tidak siap ya harus siap kalau memang mereka udah menentukan untuk nikah. Untuk tanggalnya Pak mungkin Belum ada. Belum ada. Iya, kan tergantung mereka ini. persiapannya mungkin udah mulai sedikit-sedikit nyicil. Lah, sepengetahuanku belum juga. Belum juga. Ya, apa karena belum dikasih tahu apa. Tapi sepengetahuan saya sebenarnya belum. Dan apakah tempat juga sama Pak kayak kemarin di Puncak? Kenapa? Tempatnya juga nanti yang nikah akan disamakan? Oh ya iya, jadi mereka yang di puncak itu memang Ayu sudah punya kru-krunya sendiri, ya saya tinggal datang. Ya itu. Nah, tapi belum melihat kemarin yang acara lamaran terkesan tertutup sampai keluarga mungkin dikatakan diserahin semua handphonenya ya Pak ketika lamaran kemarin. Nah, ini melihat rangkaian acara yang begitu ketat, nah itu seperti apa Pak melihatnya? Sebenarnya nggak begitu ketat, hanya saja ya takutnya dibocorin pas kegiatan pemilu ya ramai kan itu. Ya itu sebenarnya nggak begitu ketat, hanya jangan sampai ya intinya keluarga inti dulu lah itu sebenarnya. Jadi nggak ada tujuan ini, hanya jangan sampai ramai itu sebenarnya. Dan Udah sepakat bersama itu ya. Pak melihat kesiapan mental dari Mas Pardana dan mungkin tetua dari Bapak ketika nanti Mas Pardana menikah seperti apa Pak? Ya kalau Dana ya dia militer pasti sudah siap lah istilahnya militer. Ya, kita juga siap juga dukung terus. Ya jadi nggak ada masalah kalau saya. Namanya nikah itu kan hal yang enak kan. Ibu ketawa. Artinya harus siap ya Pak. Iya. Dengan tugas-tugas luar kotanya. Iya, ya itu urusan dia kan. Kalau namanya orang tua itu, wah saya mau nikah silakan, mau kawin silakan, itu aja. Semampu kita ya kita bantu kan. Itu. Ya kita juga senang dapatnya mantu artis kok istilahnya kan. Bapak kedekatannya seperti apa dengan orang tua Ayu Ting Ting, mungkin Pak dengan Ayah Rojak, dengan Umi Kalsum? Belum dekat betul, baru berapa kali ketemu 2-3 kali. Tapi ya udah kayak saudara juga. Kenapa ya saya kan di Jakarta ini kan 45 tahun jadi udah tahu benar namanya orang Betawi kan. Saya jadi orang Betawi juga kan. Pak minta tanggapannya soal Ayah Rojak yang katanya Mas Dana ini tipe mantunya Ayah Rojak seperti apa Pak? Wah, Mantu idaman. ya itu saya di luar saya nggak pernah terlalu muji-muji gitu, takutnya ya saya nggak biasa muji-muji orang berlebihan, ngeri juga kan. Ya mungkin penilaian dia kan masing-masing kita punya nilai kan. Saya juga menilai anak saya seperti apa, orang lain juga seperti apa gitu. Kalau kita berlebihan nanti repot kan. Tapi Ayu Ting Ting wanita idaman, mantu idaman Bapak nggak Pak? Sebenarnya saya bilang baru kenal, saya bagaimana mau ngidapin kan. Iya jujur saya kan waktu itu belum, cuma kenal di TV-TV juga. Saya memang untuk artis-artis tuh kurang ngelihat, kurang gitu. Senang dengerin nyanyi, senang. Walaupun nggak bisa nyanyi ya senang juga dengerin nyanyi. Tapi untuk ketemu Ayu sendiri, Om, ini udah berapa kali ya? Kenapa? Kan tadi nanti hanya di TV nih. Tapi kalau untuk ketemu langsung, berapa kali? Terus gimana tanggapan Om tentang Ayunya? Orangnya seperti apa? Ya sepanjang ini saya pikir ya memang ya termasuk ya kalau kita tanggapan masing-masing dari pihak kita sisi mana yang mandang orang tuh kan. Tapi kalau menurut saya ya dia baik kok. Dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan juga ya nanti sama kita juga kan. Artinya kemarin pas proses lamaran seserahannya yang mengurus dari keluarga Ayu Ting Ting atau seperti apa Pak? Sebenarnya kita hanya dikasih petunjuk saling berkolaborasi lah. Iya. Ya pokoknya ini ya kita saling mengisi. Jadi ya kita kerja sama-sama ya itu. Ya tapi juga itu nggak terlalu banyak, hanya istilahnya ya memenuhi syarat aja sebenarnya itu. Ya jangan nggak repot betul. Baik Pak, sebelumnya kan ibunya Mas Dana kan udah nggak ada ya Pak? Kenapa? Ibu Mas Dana kan sudah tidak ada ya? Iya betul. Nah jadi apakah karena itu
menyerahkan semuanya kepada Ayu Ting Ting untuk mengurusi pernikahan? Enggak, ini sebenarnya ya saya itu kan ada ibu sambung. Jadi istilahnya ya waktu 2001 itu apa ya istilahnya kesepakatan itu ya saya ibu sambung, waktu itu sakit ibunya. Sehingga ya sudahlah, kalau ada keluarga ya daripada nabrak sono kemari mendingan nikah aja, itu udah persetujuan anak. Ya istilahnya. Oh berarti yang mengenalkan Mas Dana dengan Ayu nih Ibu sambung saya, betul ya. Yang mengenalkan ke Umi Kalsum. Ya betul. Oh, seperti itu. Sama dia waktu sama-sama umroh. Sekarang juga lagi berangkat umroh lagi mereka. Bapak nggak ikut umroh? Ya saya kemana mau ikut, banyak ini ya kerjaan juga. Artinya hubungan Ibu Sambung sama Umi Kalsum udah sering ketemu ya Pak? Sebenarnya jarang itu, hanya Januari aja, pas Januari sama-sama ketemu itu. Nah saya juga ya omongannya itu, baru nemu udah mau ngelamar ya sudah. Menyangka nggak Pak secepat itu dari pertemuan sampai ke lamaran, nggak nyampe sebulan? Ya, kayaknya 1 bulan lewat lah, iya 1 bulan lewat. Menyangka nggak secepat itu Pak? Kenapa? Menyangka nggak Bapak secepat itu? Ya enggak lah, kita akan namanya orang tua kan. Ya namanya ya kalau udah ngomong anak ya sudah saya dukung aja udah. Ya saya dan sifat saya nggak mungkin jodoh-jodohin. Kalau mengenalkan ya kan, jodoh-jodohin ya kurang baik kayaknya. Lagi? Tapi kaget dan ada rasa apa Pak? Mungkin senang dan bangga juga nggak ketika Mas Dana dapat Ayu Ting Ting tadi Bapak sendiri? Ada rasa? Ya sebenarnya ada rasa bedanya. Buktinya sekarang saya disorot-sorot begini. Iya itu udah lain kan. Saya istilahnya sorot ini belum sekarang. Tapi menghambat pekerjaan Mas Dana sendiri nggak sih Pak di tengah tugasnya, terus sekarang lagi mempersiapkan? Tapi enggak, dia kan mementingkan tugas dulu. Kalau apa namanya tentara itu kan tugas dulu, baru tugas yang lain kan. Jadi nggak menghambat saya rasa. Mas Dana sendiri mungkin udah siap juga untuk misalnya jadi artis? Wah, kurasa dari dulu saya sebenarnya nggak ketarik. Waktu dia kelas 3 SMA dulu itu kan ikut remaja ceria. Iya benar. Dia itu ke peringkat 1 kalau nggak salah tahun 2012. Saya benar nggak begitu ini. Ya istilahnya. Tapi ya dia juga begitu. Kalau memang itu dulu kan mau apa dia foto-foto sama ini ceritanya itu mau jadi artis, gak usah lah dan sebelum tentara aja. Sekarang Bapak punya calon mantunya artis. Ya, Gimana tuh? ya habis bagaimana kita harus menerima kan? Namanya kuadrat kan. Takdir kan susah kita ini. Pak melihat Ayu Ting Ting yang apa begitu dekat dengan ayah dan ibunya, dan ayah ibunya kan ingin Ayu Ting Ting bahagia dengan apa dengan background suami napi yang harus mapan dan bisa menghidupi istrinya. Nah ini melihat apa keinginan dari Ayu dan keluarganya yang begitu besar, itu menjadi beban nggak Pak bagi keluarga besar dan Mas Dana sendiri? Wah, kalau saya enggak, karena yang menentukan ini kan mereka berdua. Kita hanya mendukung aja. Apapun kalau udah keputusan berdua ya kita dukung. Ngapain kamu kita jadi beban kan? Ya memang kita keluarga ya saling bahu-bahu kan, saling tolong-menolong. Tapi kan yang penting mereka itu. Iya. Hubungan Mas Dana mungkin sama Bilqis seperti apa sih Pak? Sama Ya saya hubungannya ya saya pas itu aja, pas tukar cincin itu aja. Dia mau mengungkapkan bahwa perdana ini cocok untuk ibunya gitu. Jadi dia kayaknya nerima sekali, baru nerima dana seperti belum pernah terjadi begitu. Makanya itu tukar cincin itu aja. Sampai menangis juga Bilqisnya. Ya, kita ya itulah. Jadi omongannya itu si Bilqis tuh, saya juga sedih juga. Kenapa? Ya omongan dia tuh bagus juga. Yang dari lubuk hatinya secara emosional dia kemukain. Ya itu nilai plus juga itu. Oke Pak, Mas Dana ini kan seorang tentara Pak. Mungkin boleh diceritain Pak awal mula perjalanan karir dari Mas Dana itu seperti apa sih Pak? Jadi waktu kelas 3 SMA itu dia masuk tentara, katanya daftar. Saya bilang kenapa nggak polisi? Nggak, saya tentara aja. Ya silakan, saya bilang. Daftarlah cerita itu. Waktu itu kalau nggak salah bulan Maret ya 2012. Belum lulus dia. Ya sudah saya bilang. Nah begitu
bulan Juli baru ada kelulusan. Ya dia diterima ceritanya. Nah, kemudian ya ke Magelang itu. Nah sampai ke Magelang setahun, sentra di muka, dites katanya siapa yang bisa dikirim ke Jepang, sekolah NDA. Dia dapat ceritanya dari angkatan darat dia sendiri satu, laut satu, udara satu. Dia berangkat. Nah, makanya dia di NDA di Jepang itu juga kita diundang juga pas kelulusannya itu di Jepang. Berapa lama di Jepang, Pak? Kayaknya 4,5 tahun. Setengah tahun. Iya. 4,5 tahun. Kemudian Pulang dari Jepang langsung. jadi ada enggak, tugas. jadi waktu itu dilantik di sini kalau nggak salah. Itu Letnan 2-nya dilantik dulu, pulang itu balik lagi. Sudah pernah tugas di mana aja, Pak? Mungkin? Jadi tugasnya hanya sampai ke ITI Madiun aja 501 sama sekarang 509. Kan dia baru jadi tentara itu kan dilantik 2016. Ya. Baru 2 tempat saya itu. Ya. Pak, mungkin ini kan bisa dibilang Mas Dana kan seorang tentara. Mungkin pada saat awal Mas Dana memutuskan untuk menjadi seorang tentara ada rasa ketakutan nggak sih dari seorang ayah ini kan karena beliau kan anak pertama, anak laki-laki satu-satunya di keluarga bisa dibilang. Oh nggak ada, itu kemauan dia. Justru saya itu diri anak nggak mau kita dulu untuk dukung ini. Pokoknya apapun kemauan dia dukung. Cuman untuk nyaran kan waktu itu saya sarankan ke polisi aja, saya bilang wah nggak mau katanya tentara aja itu. Jadi memang pure itu betul-betul pilihan dia. Kita nggak boleh memaksakan anak istilahnya harus kamu begini, takutnya dia nggak mampu kan kita yang disalahin. Jadi memang kemauan dia. Nah orang juga kadang-kadang bingung kok dulu kecil gini kok jadi mau masuk tentara, katanya dulu kurus banget. Ya itu. Saya sendiri nggak nyangka dia mau masuk tentara. Dia ini rajin juga, dia belajar silat Betawi segala macam, terus ikut karateka, dia rajin. Katanya sempat berprestasi juga ya Pak. Apa? Sempat berprestasi juga Kak Dana. Nah ya memang dia kalau di sekolahnya ada kadang-kadang peringkat 1, peringkat 2 di semua presiden tuh. Ya memang peringkat ya. Dan sekarang pangkatnya apa dan tugas di mana? Jadi kalau kan 2016 lulusnya dilantiknya, berarti kan 4 tahun peraturan sekarang. Jadi let-2-nya berarti 2020 kan sudah. Nanti 2024 baru kapten kan gitu. Jadi let-2 3 tahun, paling sebentar lagi kali ya. Iya, tapi kalau jabatannya itu kan sudah jabatan danki kan. Iya. Ya. Pak, tapi tahu nggak sih artinya kan sebelum lamaran ini muncul gitu ya, pemberitaan lamaran para Ayu dan Ya. Ayu sendiri kan sempat dikabarkan dekat dengan Boy William. Itu gimana tuh Pak? Wah, saya nggak tahu. Saya juga baca tahunya kan dari TikTok dikirim sama saya. Saya dikirimin sama saya kan. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Itu namanya manusia itu kan punya masa lalu. Ya silakan aja. Saya nggak mau ngelihat latar belakangnya seperti apa. Yang penting kedepannya bagus kan. Semuanya kan mau kebaikan. Kurasa nggak ada masalah. Saya juga nggak tahu ya. Diisukan macam-macam lah. Saya tahunya dari TikTok itu dikirimin. Tapi bagi aku nggak ada masalah itu. Ya, untuk kedepannya ya kita kan harus lebih baik. Kalau memang tadinya nggak bagus kita bisa tinggalkan untuk kebaikan kan itu aja kan. Sifat manusiawi itu memang begitu. Berarti Bapak nggak masalah ya dengan pemberitaan tentang Ayu Ting Ting soal maaf pernah gagal nikah juga, Ya. gitu. Bapak nggak masalah? Nggak ada masalah. Itu kan istilahnya ya mungkin si ini Dana udah tahu kan. Dia lebih tahu dong berarti kan ditelusuri sendiri kan. Nah ya itu nggak masalah. Yang mau nikah dia kan kita kan hanya mendorong aja ada orang tua. Pak, ini umroh hanya anak bapak yang ibu ya, ibu sama anak bapak yang paling bungsu ya? Ya Yang betul. ikut rombongan Iya ini. betul. Iya betul. Ya, tapi kadang-kadang sama keluarga. Jadi ada yang keluarga kebenaran meminta umroh ya saya sepampu itu saya bantu untuk umroh kan gitu. Bahkan ya bantu nangis-nangis mau umroh dia punya rezeki saya ikutkan aja. Sering umroh bareng ya Pak mereka mungkin? Jadi ya. Jadi doanya sama mungkin? Iya mungkin lah. Pak, kabarnya katanya setelah adanya berita
bahagia ini katanya banyak saudara-saudara juga pada mengucapkan selamat ya Pak, benar nggak sih Pak? Ya, bukan saudara lagi. Jadi yang kenal-kenal saya itu ya tadinya nggak pernah telepon tahun-tahunan, ngelepon minta undangan kan begitu. Iya, orang kampung, wah, udah kita jemput aja kada Ayu Ting Ting pulang suruh nyanyi di kampung ya, nggak usah pakai ongkos kita yang ngongkosin. Iya, ya itu wajar kan istilahnya. Di organisasi saya juga itu kan saya kebenaran kan jadi ada Perpugama itu, maka kan saya ditanya, kok Perpugama ini berkibar lah. Saya bilang emang saya kan ketua umum Purna Bakti Pugama Mahkamah Agung. Nah itu jadi memang dia baru berdiri. Jadi tugas kita itu ya dengan adanya Perpugama ini kan tadinya kita nggak tahu teman di mana. Jadi seolah-olah rumah kita bisa ngumpul, bisa silaturahmi ceritanya kan. Jadi ya nggak kita pusing mau saat ini udah pensiun tahun segini di mana. Nah dengan ada Perpugama itu nggak ada masalah. Jadi memang diharapkan benar, apalagi didukung oleh pimpinan Mahkamah Agung Perpugama ini kita udah sah, istilah resmi. Nah kemarin juga kita apa istilahnya udah ada DPD kita daerah bentuk, karena apa? Ini kan Perpugama ini kan non hakim, jadi anggotanya lebih banyak. Jadi daerah-daerah ya. Jadi itu memang di sini di kota ini kita punya sosial dalam arti kata. Kalau umpamanya meninggal, kita dapat santunan gitu. Ya, itu penting sekali. Kalau umpamanya dia sakit, kita ada ambulan sendiri, kita jemput gitu. Pokoknya saling mendukung lah. Dan umpamanya apa itu dia sakit, kita bisa pumpungan, ada uang tali sekacih kita. Jadi kita itu uang kita kasih gitu. Jadi memang sangat menguntungkan sekali. Nah itu yang saya senangnya begitu. Karena dengan adanya perkumpulan ini pure betul benar-benar untuk silaturahmi. Makanya banyak yang tanya Perpugama itu ketua Perpugama. Saya bilang itu ini pensiunan. jadi udah yang udah pensiun yang masuk di sini non hakim pokoknya masuk di Perpugama. Nah, anggotanya juga dari Sabang sampai Merauke nanti itu kita ini. Ya itu. Berarti kemarin juga dari para anggota Perpugama juga pada mengucapkan selamat juga ya ke Bapak. Oh iya betul ya. Iya betul. Karena mereka bangga juga kelihatannya. Apa ya itu yang dipertanyakan undangannya kapan, jangan lupa ya itu. Artinya Bapak bukan orang sembarangan ya Bapak mantan. Wah saya sebenarnya nggak merasa begitu. Bapak Kita nggak. jabat MA. Ya betul. Mungkin ada harapan nanti pernikahan Mas Dana dengan Ayu Ting Ting semewah apa sih Pak? Ya sesuai kemampuan aja dek. Nggak bisa kita berlebihan ya, sesuai kemampuan aja, sesuai kebutuhannya. Nggak bisa kita ini kan istilahnya apalagi mau riba itu kan nggak bisa kan ya. Ya itu ceritanya. Pak terakhir mungkin ada yang salfok sama kemarin pas lamaran ada mantan ketua MK. Ada hubungan ini nggak sih Pak atau cuma pekerjaan doang? Nah, gini, kalau dengan ketua MK itu hubungan baik. Kenapa? Tahun 80-an kita itu sama-sama di Mahkamah Agung. Jadi hubungan udah lebih dari saudara. Jadi dia orang Bima, seorang Palembang, tapi kita tetap kalau ada apa-apa ya memang hubungan kebaikan bersahabatan. Itu aja. Nggak ada yang lain. Iya. Terima kasih. Pak kalau minta tolong dan izin kalau video Bapak video call dan boleh telepon Mas Dana mengucapkan selamat kepada Mas Dana yang sudah ambil. Sama Dana? Oh dia lagi tugas, lagi ngelatih tentara, nggak bisa diganggu. Maaf ya. Ya saya juga nggak berani. Saya sendiri jarang video dia. Kalau dia nggak video saya nggak mau. Kenapa? Ya memang ada larangannya yang namanya tentara kan. Ya kalau kita, ya itulah. Saya sih mau, cuman nggak berani. Pasti nggak bisa. Kenapa? Dia lagi ngelatih sekarang, ngelatih tentara di mana.